Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM A121211195. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan tema penerapan prinsip sains dan pendidikan. Jadi dari tema itu saya mendapatkan judul mengenai keteladanan guru sebagai sarana penerapan pendidikan karakter siswa. Saya mengambil judul ini karena menurut saya judul ini akan cukup menarik untuk dibahas, terutama untuk saya pribadi sebagai seorang calon guru di masa depan. Oke, sebelum kita membahas sebagaimana materi ini, saya ingin memberikan pendahuluan dulu, ya, pendahuluan dulu sebelum kita ke materi intinya. Nah, di sini ada sebuah ungkapan. Ungkapannya seperti ini. Guru itu diguguh dan ditiru. Itu merupakan ungkapan lama dan itu merupakan sebuah keharusan. Simpelnya seperti ini. Dari sebuah ungkapan itu sangat tidak mudah untuk diterapkan bagi guru, ya. Tidak mudah untuk diterapkan oleh seorang guru. Karena guru memang ujung tombak pendidikan. Jadi ada istilah guru adalah ujung tombak pendidikan, di mana salah satu keberhasilan dari pendidikan adalah sejauh mana tingkat kredibilitas seorang guru dalam artian sebagaimana profesionalnya guru tersebut dalam melakukan pekerjaannya, ya, dalam melakukan kewajibannya. Gitu. Jadi sebagaimana yang kita tahu, guru itu bukan merupakan profesi yang mudah untuk dilakukan. Ya. Bukan hanya kita sekedar membuat siswa itu menjadi pintar, bukan hanya sekedar mengajari mereka membaca, menulis, ya, bukan sekedar menjadikan siswa itu ahli dalam matematika, ahli dalam sains, ahli dalam bahasa Inggris, ya, tetapi guru juga harus menjadi role model untuk para siswanya yang bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik. Jadi sejauh ini, ya, keberhasilan guru itu bukan masalah dia ahli dalam mengajar, tapi sebagaimana, ya, seberapa banyak kompetensi yang dia miliki, tetapi lebih kepada sejauh apa guru itu bisa menjadi panutan bagi siswa-siswanya yang nantinya itu guru itu akan ditiru. Jadi sebagai seorang guru, misal dari sikap, dari cara berpakaian, itu juga kita harus perbaiki, karena apapun yang kita lakukan kalau kita misalnya mengajar, itu akan diperhatikan, karena kita tidak tahu apa yang akan kita gunakan, takutnya ditiru oleh siswa-siswanya kita. Seperti itu. Menurut referensi, ya, guru profesional adalah guru yang ahli di bidangnya dan memiliki standar dengan memiliki landasan pengetahuan, memiliki kompetensi, memiliki sertifikasi, berkompetensi sehat, ya, memiliki kesadaran profesional, memiliki kode etik dan memiliki organisasi profesi. Itu menurut referensi, ya. Nah, sebagai negara yang berkembang, Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan yang cukup kompleks di bidang pendidikan. Nah, yang menjadi fokus masalah pendidikan di Indonesia saat ini merupakan karakter siswa atau karakter peserta didik. Nah, berbicara mengenai karakter, artinya kita berbicara tentang kecenderungan seseorang untuk bersikap dan mencerminkan diri dan berbicara tentang bagaimana karakter siswa itu. Ya, jadi karakter siswa itu artinya kita berbicara terkait dengan bagaimana cara siswa tersebut bertindak. Mulai dari bagaimana cara mereka bertindak, cara mereka bergaul, cara mereka berkomunikasi, bertata krama dalam berinteraksi dengan teman, orang tua, guru, ya, ataupun dengan lingkungannya. Nah,
Penanaman karakter ini bukan hanya sebatas materi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kurikulum pendidikan. Akan tetapi perlu adanya contoh nyata bagi seorang siswa tentang bagaimana penerapan karakter yang baik. Terkadang ada permasalahan karakter. Nah, permasalahan karakter merupakan permasalahan inti dari seorang siswa. Meski karakter itu dibentuk sebagian besar dari lingkungan keluarga, ya. Tapi biasanya faktor pembentuk dan perubahan karakter tersebut itu memang biasanya dari keluarga dan juga sekolah. Kenapa sekolah? Karena sekolah itu sebagai motor penggerak, ya. Salah satunya guru. Ya. Guru tentunya memegang peranan penting dalam pembentukan karakter siswa. Jadi ingat, keberhasilan pendidikan karakter di sekolah itu terletak pada sejauh mana keberhasilan guru dalam mengelola kelas. Ya. Penanaman karakter itu bukan hanya sebatas materi baik. Itu ya, bukan materi baik ya, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tapi bagaimana penerapan karakter yang baik itu kepada siswa itu, maksudnya penanaman karakter itu bukan hanya sebatas materi yang baik tertulis maupun yang tidak tertulis ya, baik itu dari kurikulum ya, kurikulum pendidikan, akan tetapi harus ada contoh nyata bagi seorang siswa mengenai, wah gimana sih penerapan karakter yang baik itu, bagaimana sih baiknya gitu, supaya kita bisa, oh saya mau karakter saya berkembang seperti itu. Nah, dari hal itu ya, dari penjelasan itu tentu kalau kita ingin mengembangkan karakter di tengah sekolah, lingkungan sekolah, guru itu jadi aktor utama dalam keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Tidak hanya sebagai seorang pendidik, pengajar, menganalisis, menilai, ya, memberi motivasi, mengembangkan inovasi, memberikan inspirasi dan lain sebagainya. Lebih dari itu, guru harus menjadi teladan demi keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya, disclaimer dulu. Ini metode penelitian dari artikel yang saya ambil. Artikel ini menggunakan studi literatur dan literatur review dengan menganalisis beberapa kajian yang berkaitan dengan topik pembahasan, yaitu 3 ya, ada pendidikan, keteladan guru, dan karakter. Dan ini bisa, dan dari penelitian ini itu didapat dari beberapa sumber-sumber, mulai dari buku, jurnal, artikel, dan sebagainya, demi mendukung bagaimana maksud dari keteladanan guru sebagai sarana penerapan pendidikan karakter siswa di sekolah. Oke, lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang karakter siswa ya, tentang apa sih karakter-karakter, tapi kita belum tahu sebenarnya apa sih itu karakter pendidikan gitu kan. Jadi kan ini adalah inti dari pembahasan kita. Jadi karakter merupakan kecenderungan yang dimiliki manusia dalam bertindak, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan, baik itu secara fisik ataupun secara sosial. Nah, karakter ini merupakan hal yang paling mendasar dalam menentukan pencapaian hidup, karena karakter bisa menjadi dorongan untuk hal yang dianggap baik untuk hidup. Jadi, ingat, setiap manusia itu terlahir dengan karakteristik yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita lihat di Indonesia, ya, di Indonesia itu ada berapa banyak suku budaya, ya, ada berapa banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dan dari banyaknya perbedaan itu bisa menjadi faktor penyebab perbedaan kebiasaan. Ya, perbedaan kebiasaan akan berpengaruh ya kepada kepribadian, dan tentunya akan menyebabkan perbedaan karakter lagi gitu kan. Nah, pada dasarnya karakter itu terbentuk dari keturunan dan lingkungan, akan tetapi lingkungan itu lebih berperan besar dalam pengembangan karakter yang dimiliki seseorang
ya, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, atau bahkan lingkungan pendidikan. Tetapi yang paling dominan dalam pembentukan karakter seseorang itu berasal dari lingkungan keluarga. Di sini dikatakan bahwa karakter adalah kecenderungan manusia dalam bertindak yang terbentuk dari pengalaman semasa manusia itu hidup, ya, semasa orang itu hidup dari mulai mereka lahir sampai mereka dewasa. Jadi ada 4 tahapan pembentukan kepribadian yang erat kaitannya dengan pembentukan karakter seseorang, yaitu ada yang namanya tahap persiapan, ada yang namanya tahap meniru, ada yang namanya tahap bermain peran, dan yang terakhir ada yang namanya tahap penerimaan dan tahap penerapan nilai dan juga norma. Jadi dari keempat tahapan-tahapan itu merupakan fase-fase ideal manusia dalam mengembangkan karakter mereka. Karakter akan terbentuk dan berubah sesuai dengan lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan menjalani kehidupan. Seperti yang telah dibahas ini ya, seperti yang beberapa tadi yang saya sudah bahas, bahwa karakter itu berkembang selama manusia itu hidup. Setiap detik, menit, waktu itu akan terus berkembang. Akan terus berkembang karakteristik, ya, karakter-karakter baru gitu. Nah, setiap anak itu lahir dalam sebuah keluarga, ya. Setiap anak lahir dalam sebuah keluarga akan diajarkan beberapa kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan kebiasaan keluarga tersebut. Ya, baik ya atau buruk karakter seorang anak itu ya tergantung bagaimana kebiasaan keluarganya. Ya, ada mungkin keluarganya yang beragama, ya, yang lebih banyak menutup aurat, ya pasti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, lihat seperti itu. Selanjutnya, tujuan dan prinsip pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter, tujuannya, ya, pendidikan karakter adalah suatu proses pembelajaran yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa dan sebuah upaya untuk membangun karakter. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang lebih beriman dan bertakwa, yang lebih bertanggung jawab atas segala perilaku yang dimiliki oleh siswa, termasuk di dalamnya bagaimana mereka punya rasa percaya diri, rasa bertanggung jawab, ya, kreatif, murah hati, berjiwa besar, baik, jujur, dan sebagainya. Jadi secara teoritas ada 3 tujuan utama dari pendidikan karakter, yaitu untuk membentuk dan mengembangkan profesi mereka. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menguatkan kepribadian mereka. Dan yang terakhir adalah untuk menyaring dan memilah kebudayaan dan peradaban yang berkembang. Nah, lalu bagaimana dengan prinsip, ya? Prinsip yang bisa dijadikan penunjang keberhasilan sebuah pendidikan karakter, dan ini menurut Thomas Lincona, ya, yaitu 1. Komunitas sekolah mengembangkan nilai-nilai etika dan kemampuan inti sebagai landasan karakter yang baik. Kedua, sekolah mendefinisikan karakter ini secara komprehensif untuk memasukkan pemikiran, perasaan, dan juga perbuatan. Ketiga, sekolah menggunakan pendekatan komprehensif sengaja dan proaktif untuk mengembangkan karakter siswa. Sekolah menciptakan masyarakat yang peduli karakter. Dan yang terakhir adalah sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tindakan moral. Jadi sebenarnya ada 11 prinsip dari artikel yang saya baca, cuman saya hanya menyantumkan 5 saja. Nah, dari ke-11 prinsip, ya, ke-11 prinsip tersebut, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam proses penerapan pendidikan karakter di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya,
implementasi pendidikan karakter di sekolah. Ya, jadi pada dasarnya penerapan pendidikan karakter itu dapat diimplementasikan dalam segala aspek sekolah. Baik itu kurikulum sekolah ataupun penunjang lainnya seperti lingkungan, sarana, prasarana, dan kebijakan. Jadi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya mungkin adalah organisasi. Jadi organisasi itu mereka bukan hanya aktif dalam berorganisasi, tapi mereka juga di sana berkembang karakter mereka. Salah satunya adalah saya ketika saya sudah mulai aktif di organisasi SMA, saya mulai menemukan jati diri saya. Saya mulai yang dulunya saya tidak pandai berbicara di depan banyak orang, tetapi ketika saya mulai aktif dalam organisasi, saya menemukan karakter baru saya, yaitu saya bisa public speaking, walaupun nggak terlalu fasih gitu. Oke, selanjutnya ya. Ada 4 cara yang dapat ditempuh dalam penerapan pendidikan karakter. Yang pertama, menerapkan pada setiap mata pelajaran yang ada di sekolah, baik itu mata pelajaran wajib atau muatan lokal. Selanjutnya ada menerapkan ke dalam kegiatan harian non-pelajaran seperti upacara wajib, upacara hari-hari besar, acara ajaran keagamaan, dan acara yang bersifat insidental. Ya, seperti mungkin kegiatan organisasi. Yang selanjutnya merencanakan dalam program sekolah jangka pendek maupun yang jangka panjang. Terus yang terakhir, mensosialisasikan kepada semua elemen sekolah, terutama kepada keluarga siswa. Dengan demikian, penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan. Jadi penerapan pendidikan karakter di sekolah itu tidak terlepas dari peran seorang warga sekolah. Ya, ada apa saja sih warga di sekolah? Ya, ada kepala sekolah, ya ada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, guru sebagai eksekutor ya dari program. Ada juga orang tua sebagai daya dukung di rumah, dan ada juga komite sekolah sebagai jembatan program sekolah, dan orang tua memiliki peranan masing-masing dalam penerapan pendidikan karakter. Tapi dari semua orang yang saya sebutkan tadi, hanya ada satu orang yang perannya ini penting sekali dalam perkembangan penerapan pendidikan, ya, perkembangan pendidikan karakter siswa, yaitu adalah guru. Ya, guru ini memiliki peran yang paling penting ya dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah. Karena kenapa? Karena guru ini secara tidak langsung mereka ini berinteraksi dengan siswa, ya. Dia ini akan berinteraksi dengan siswa. Jadi yang seperti kita ketahui ya, seperti yang kita ketahui, guru itu penting karena dia yang lebih apa ya, kalau misalnya dalam proses belajar mengajar, guru itu kan yang lebih pertama kita lihat ya, lebih banyak interaksinya, beda sama beberapa orang-orang yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada keteladanan guru dalam keteladanan guru dan pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui ya, keteladanan guru dalam pendidikan karakter. Oke, seperti yang kita ketahui ya, keberhasilan dunia pendidikan itu tidak lepas dari peran guru dalam menjalankan program-program pendidikan, terutama kurikulum sekolah ya. Kiprah seorang guru tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat dominan dalam indikator ketercapaian pendidikan dan pembelajaran, di mana guru menjadi figur utama dalam proses pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan yang mumpuni agar dapat menjalankan tugas sebagai guru profesional. Jadi, yang seperti kita ketahui ya, tadi sudah dibahas di awal bahwa tugas guru itu bukan hanya sebagai seorang pengajar.
Ya, yang lebih penting dari semua itu adalah tugas guru itu sebagai seorang pendidik. Jadi mendidik artinya mereka mengarahkan, membangun, mengembangkan kepribadian sehingga siswa memiliki karakter yang baik. Guru sebagai pendidik juga harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembentukan perilaku dari jangka panjang maupun jangka pendek, karena karakter peserta didik ya, atau karakter peserta didik sebagaimana yang diterapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, guru dapat melahirkan siswa yang bukan hanya sekedar pintar saja, tetapi juga beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dengan kata lain, guru dapat melahirkan siswa yang lebih berkarakter. Keberhasilan penerapan pendidikan karakter di sekolah itu tergantung sejauh mana implementasi ya dari visi misi sekolah yang berkaitan dengan penguatan karakter siswa. Instrumen yang utama dalam implementasi penerapan pendidikan karakter di sekolah ya adalah guru. Kenapa guru? Ya, kenapa harus guru gitu ya? Tadi sempat saya singgung kenapa. Karena guru ini memiliki kesempatan untuk melihat, menilai, mengevaluasi, dan bahkan mengarahkan siswa ke arah manapun yang mereka mau dengan tuntunan kurikulum sekolah. Oleh karena itu, peran guru dalam penerapan pendidikan karakter itu menjadi kunci utama demi ketercapaian program tersebut. Jadi guru memiliki peran yang penting dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah. Akan tetapi kembali lagi ya, tidak semua guru itu mempunyai kemampuan tersebut. Tidak semua guru, tapi ada. Tapi tidak semua. Nah, kesimpulannya dari banyaknya kita bahas tadi, jadi pendidikan karakter itu merupakan usaha untuk mengubah dan membangun kebiasaan-kebiasaan siswa yang tadinya tidak baik itu menjadi lebih baik, dan yang baik menjadi sangat-sangat harus lebih baik gitu ya. Selebihnya dari itu, pendidikan karakter yang dimaksudkan itu untuk membangun siswa yang lebih beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan lebih bertanggung jawab. Dan sekolah merupakan tempat yang cukup ideal setelah keluarga untuk menerapkan pendidikan karakter. Oleh karena itu, guru sebagai kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran harus dapat menjadi role model atau teladan bagi siswa mereka. Karena ya sekali lagi keberhasilan pendidikan karakter di sekolah itu bergantung penuh pada bagaimana cara guru tersebut mengelola kelas. Guru adalah panutan. Guru itu akan menjadi sorotan, sehingga apapun yang dilakukan oleh guru akan berdampak bagi perkembangan siswa. Oleh karena itu, keteladanan guru ya merupakan cara terbaik dalam proses penerapan pendidikan karakter di sekolah. Jadi hendaklah setiap guru ini bisa menjadi guru yang lebih profesional. Dalam artian ya, guru bukan hanya sebagai profesi, tetapi benar-benar panggilan hati untuk mendidik dan membimbing siswa menjadi lebih baik, sehingga guru itu bisa menjadi figur untuk membangun siswa yang lebih berkarakter. Nah, tadi sempat nyinggung tentang guru itu harus benar-benar panggilan dari hati. Saya ingat ketika saya masih semester 2, dan waktu itu saya masuk mata kuliah juga presentasi, dan dosen saya pernah menyinggung tentang masalah ini, dan beliau bilang seperti ini, jangan pernah menjadi seorang guru kalau itu bukan dari panggilan hati kamu. Kenapa? Karena guru itu bukan profesi yang mudah. Jadi kamu tidak hanya mengajar ya, tapi ada banyak poin-poin yang harus kalian belajar, harus benar-benar kalian pelajari, harus benar-benar kalian berikan kepada siswa kalian. Jadi jangan pernah menjadi guru kalau misalnya itu tuntunan dari keluarga kalian, tapi jadilah guru karena benar-benar itu adalah panggilan hati kalian. Ketika saya masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpad, saya benar-benar tidak ada rasa sama sekali untuk menjadi seorang guru. Tetapi ketika saya sudah menjalankannya dari semester 1, semester 2, sampai semester sekarang, itu saya belajar banyak hal.
saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana memahami peserta didik kita, yang akhirnya timbul rasa, oh kayaknya ini adalah passion saya kan, kayaknya ini adalah tujuan saya. Jadi saya memutuskan ya tetap bertahan, dan saya berharap suatu hari saya akan menjadi seorang guru yang menjadi role model siswa saya. Nah, apakah metode ilmiah telah diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah? Jawabannya sebagian besar mungkin sekolah telah menerapkan hal tersebut. Kenapa? Saya ambil contoh di sekolah saya. Waktu saya masa SMA. Kembali lagi tadi yang bahas, tidak semua guru itu bisa melakukan hal tersebut ya, tentang penerapan pengajaran, tentang perkembangan penerapan pendidikan karakter siswa. Dan saya bisa melihat langsung di SMA saya. Tidak semua guru, hanya ada beberapa guru, dan bahkan saya berani mengatakan bahwa ada satu guru yang menurut saya beliau ini benar-benar benar-benar mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang siswa yang berkarakter baik. Saya bisa perhatikan bahwa dulu ketika saya SMA saya tidak berani berbicara, ketika beliau ini setiap beliau masuk itu kita sering sering presentasi yang harus mengajarkan kita cara berbicara, yang akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan itu muncullah kebiasaan kita pintar juga ngomong. Jadi kalau kita terus presentasi di dalam kelas ya, semasa saya di dulu SMA, jadi timbul rasa percaya diri ya, timbul rasa percaya diri, oh ternyata kalau ngomong di depan orang itu kayak easy gitu, kayak gampang gitu, nggak ada takut-takutnya gitu. Jadi ya untuk metodenya ini saya berharap semua sekolah ya, semua guru lah ya harus menerapkan metode tersebut. Bagaimana metode penerapan pendidikan karakter bagi siswanya. Gitu. Walaupun memang terdengar tidak mudah, tapi insya Allah pasti bisa. Gitu. Oke, terima kasih semuanya, dan itu tadi presentasi saya. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.